Sobat sehat, salam sehat jiwa dan raga. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bagi yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk menjadi sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas 3 cara supaya seseorang itu bisa berhenti merokok. Teman-teman, saya memiliki satu orang pasien. Beliau merokok 1 hari 2 bungkus. Banyak ya, 1 hari 2 bungkus. Kalau 1 bungkus merokok biayanya 15.000, 2 bungkus berarti 30.000 ya. Sebulan berarti 900.000 buat merokok. Setahun berarti sekitar berapa tuh? 12 dikali 900.000. Nah, 10 jutaan. Nah, teman-teman, saya ingin membagikan cara di mana saya alhamdulillah bisa membuat pasien ini berhenti merokok. Saya akan bagikan caranya di YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan disebarkan kepada siapapun yang ingin membahagiakan orang lain sehingga orang lain tersebut bisa berhenti merokok. Kalau seseorang itu bisa berhenti merokok, berarti Anda berbuat baik kepada beliau, ya. Yang pertama yang harus difahami, teman-teman, bahwasanya semua perokok pasti dong menyadari bahwasanya rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Coba tanya. Pak, Bapak ngerokok kan? Kira-kira bagus nggak untuk kesehatan nih, Pak? Kalau dia seorang yang jujur, tentu dia akan menjawab ya tidak baik sih sebenarnya untuk kesehatan. Nah, tanyalah semua ahli kesehatan di seluruh dunia, entah itu dokter, atau siapapun lah dia. Tidak ada ahli kesehatan yang mengatakan rokok itu bermanfaat untuk kesehatan. Semuanya sepakat rokok itu merugikan kesehatan. Itu dulu yang harus dipahami. Ya. Artinya apa? Semua perokok itu sadar bahwasanya merokok ini merugikan kesehatan. Yang kedua, semua perokok juga menyadari bahwasanya merokok ini sebenarnya menghambur-hamburkan duit. Menghambur-hamburkan duit. Mengapa saya bisa memberikan kesimpulan seperti ini? Karena saya sebagai seorang dokter juga membuka layanan terapi berhenti merokok. Terapi berhenti merokok. Alhamdulillah, saya sudah menangani beberapa pasien dan alhamdulillah mereka bisa berhenti merokok. Alhamdulillah, bisa berhenti merokok. Walaupun ada beberapa yang relapse kembali, balik merokok lagi, tapi apa yang sudah saya berikan itu bermanfaat bagi mereka. Minimal yang dulunya ngerokoknya banyak, sekarang mulai dikit lagi. Tinggal kita evaluasi, bisa kita suruh kontrol ulang, kita terapi lagi. Mudah-mudahan bisa total berhenti merokok. Oke. Nah, teman-teman, 3 hal yang harus diberikan kepada seseorang yang masih merokok, atau 3 hal ini harus disadari menjadi bagian penting dalam memberikan terapi berhenti merokok atau seseorang itu berhenti merokok ya. Seseorang itu ingin berhenti merokok harus 3 hal dulu nih yang dimiliki. Yang pertama harus tahu dulu keuntungan kalau berhenti merokok. Misal, Bapak kan 1 hari 2 bungkus ngerokoknya. Kalau Bapak berhenti ngerokok, coba Bapak hitung. 1 bungkus 15.000, 2 bungkus 30.000, sebulan 900.000. Bapak bisa hemat itu 900.000, Bapak bisa tabung duitnya, nanti kalau sudah terkumpul bisa belikan motor misalnya, seperti itu contoh ya. Atau bisa juga begini, ada beberapa pasien yang ngeyel gitu ya, wah dok duit ada nih, walaupun sebenarnya di hati kecilnya juga oh sayang nih duitnya dipakai buat merokok, tapi ya di depan kita dia bilang ada kok duitnya, merasa duitnya banyak gitu ya, tapi kita bisa cari keuntungan yang lain kalau perokok ini bisa berhenti. Misal, memang sih Bapak ini banyak duit, bisa beli rokok 1 hari sampai 2 bungkus. Coba, Bapak kan masih punya anak kecil. Kan kasihan anak Bapak. Walaupun Bapak misalnya ngerokok jauh-jauh dari anak Bapak, tapi nanti kalau misalnya habis ngerokok, Bapak peluk anak Bapak, asap-asap rokokan sudah nempel di bibir Bapak, di baju Bapak. Nggak kasihan kah sama anaknya masih kecil, kena zat-zat bau rokok. Nah, itu contoh saya memberikan
bahasa yang mudah ya. Kita gunakan bahasa yang mudah. Bahasa mudah buat pasien atau seseorang yang ingin berhenti merokok ya. Atau kita ingin membujuk siapapun itu, entah pasien, suami, atau bapak kita sendiri, supaya bisa berhenti merokok. Satu, tahu dulu keuntungan berhenti merokok. Tadi satu, lebih hemat. Kalau misalnya dia merasa ada masalah dengan finansial, pikirkan orang lain gitu. Entah anaknya kah, atau siapapun ya. Nah, kemudian sebenarnya di saat wabah corona ini, ada hal positif yang bisa kita edukasi kepada teman-teman yang masih merokok. Ya. Contoh seperti ini. Pak atau Bang, coba lihat betapa mahalnya harga udara sehat kita, Pak. Sekarang ini di mana-mana sudah pakai masker. Nah, artinya apa? Udara yang bersih, bebas dari virus itu sangat mahal sekali kan, Pak? Nah, coba Bapak bayangkan kalau misalnya Bapak bisa berhenti merokok, Bapak sudah membantu orang lain terhindar dari zat-zat yang berada di asap rokok ya. Zat-zat yang ada di asap rokok. Walaupun Bapak ngerokok tapi asapnya kena orang lain, Pak, dihirup orang lain. Bapak perokok aktif, yang menghirup jadi perokok pasif. Nah, itu contoh aja teman-teman. Silahkan cari kebaikan-kebaikan yang lain sesuai dengan profil pasien. Sesuai dengan profil pasien. Ada juga pasien yang seperti ini. Beliau malu sebenarnya. Beliau ini seorang pengurus masjid. Saya ini malu, Dok. Saya pengurus masjid. Saya yang dalam tanda kutip menjadi pelopor teman-teman ngerokok gitu ya. Malu saya sebenarnya. Saya ini pengurus masjid katanya. Itu bisa juga dilakukan pendekatan dari sisi seperti itu. Setiap perokok itu ada sisi-sisi di mana kita bisa sentuh gitu ya. Sentuh hati nuraninya. Berikan sentuhan yang baik, jangan frontal, jangan menyerang gitu ya. Orang lain kalau kita paksa untuk berhenti secara frontal, tidak dari hati ke hati agak susah. Yang kedua, fahami kerugian kalau merokok. Nah, nomor satu kan tadi fahami keuntungan kalau merokok. Yang kedua, fahami kerugian kalau merokok. Nah, banyak para perokok ini dalam tanda kutip ya, ngeyel. Wah, nggak apa-apa ngerokok tuh, orang yang tidak ngerokok aja sakit. Sedangkan saya yang ngerokok sehat. Banyak yang ngeyel seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, banyak sekali pasien-pasien di masa tuanya itu adalah seorang sakit paru-paru, sakit jantung ya, berbagai macam. Coba lihat riwayatnya, di masa mudanya adalah seorang perokok. Nah, jadi insya Allah beda sekali kualitas hidup orang yang di masa tuanya, yang dulunya seorang perokok, dengan seorang yang bukan perokok. Walaupun ada faktor-faktor yang lain ya, ada faktor-faktor lain. Yakinlah jika Bapak berhenti merokok, insya Allah mudah-mudahan nanti di masa tua Bapak lebih fit, lebih bugar. Cara memberikan kefahaman terhadap orang yang ngeyel masalah kesehatan, kita cari sisi yang lain. Misal, Pak, Bapak ini kan merokok kan. Memang sih Bapak saat ini terlihat sehat. Tapi coba Bapak renungkan. Kira-kira kalau Bapak terus-terusan merokok seperti ini, apa tidak malu? Anak Bapak tidak merokok, menantu Bapak tidak merokok, tetangga Bapak tidak ada yang merokok, saudara-saudara Bapak tidak ada yang merokok. Apa tidak malu, Pak? Kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga, nggak ada yang mau dekat sama Bapak. Atau Bapak kalau kumpul-kumpul keluarga pengen rokok, keluar. Nggak bisa senang-senang dalam waktu yang lama. Bentar-bentar Bapak keluar karena pengen ngerokok. Kalau merokok dalam ruangan, keluarga yang lain mukanya pada masam karena Bapak ngerokok. Itu contoh ya, itu contoh. Jadi teman-teman, masalah keuntungan jika berhenti merokok dan kerugian jika tetap merokok, masing-masing pasien ada sisi yang bisa kita sentuh di situ ya. Tidak bisa kita samaratakan masing-masing pasien. Yang nomor 3 adalah doa. Nomor 3 adalah doa teman-teman. Doa, kekuatan doa. Kita harus percaya pada kekuatan doa ya. Siapapun yang ingin berhenti merokok, Bapak, Abang,
yang ingin berhenti merokok, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah saya untuk berhenti merokok selama-lamanya. Atau jika Anda seorang dokter, seorang terapis, atau seorang istri, seorang anak, pengen suami Anda, bapak Anda berhenti merokok, doakan. Ya Allah, bantulah suami saya, bantulah bapak saya berhenti merokok. Doakan. Yakinlah teman-teman pada kekuatan doa ya. 3 ini insya Allah sangat powerful. Sangat powerful. Jika diberikan edukasi yang baik, komunikasi yang baik, dan pendekatan dari hati ke hati, insya Allah pasien sedikit demi sedikit bisa berhenti merokok. Yang awalnya mungkin 1 hari 2 bungkus turun jadi 1 bungkus ya. Sebenarnya secara teori ada 2 cara seseorang itu berhenti merokok. Secara langsung stop merokok, tidak merokok sama sekali. Yang kedua bisa pelan-pelan mengurangi jumlah rokoknya. Tapi hemat saya, pengalaman saya dalam memberikan edukasi, konseling, terapi berhenti merokok dalam program berhenti merokok yang saya jalankan, lebih baik itu memang stop sedini mungkin. Misal ada pasien datang ke saya berikan 3 program ini, 3 poin ini, pahamkan kepada beliau keuntungan jika berhenti merokok, kerugian jika masih berokok, dan kita doakan. Misalnya ada rokok, tetap saya ambil rokoknya. Pak, nih rokoknya nih, kan Bapak mau berhenti ngerokok, saya ambil tong sampah, saya buka tong sampah. Ayo Bapak, jika berhenti merokok, hari ini berhenti merokok. Buang rokoknya di tong sampah. Alhamdulillah diberikan edukasi dan kita doa di dalam hati, alhamdulillah dia sendiri yang buang rokoknya ke dalam tong sampah. Coba kan, apa yang saya sampaikan di siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Tolong tulis di kolom komentar Anda tentang video ini. Jika Anda suka, bagikan kepada teman-teman yang lain. Salam sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.